Ashley adalah seorang wanita berumur 31 tahun yang digambarkan berjiwa baik. Bagi orang-orang terkasih, Ashley merupakan secercah sinar dan kekuatan positif bagi mereka. Ibu Ashley pada saat berusia 18 tahun diberitahu bahwa dia tidak akan pernah bisa memiliki anak. Tetapi dia merasa sangat diberkati saat tahu dia hamil Ashley. Betapa berharganya Ashley di mata ibunya, Christine. Ashley bekerja di call center sebuah bank sekaligus kuliah di perguruan tinggi setempat. Sebelumnya, Ashley bekerja di sebuah panti jompo untuk orang berkebutuhan khusus. Ashley sangat murah hati kepada semua orang, termasuk teman-temannya. Salah satu temannya adalah Jared yang berusia 30 tahun. Sejak Jared masih remaja, dia sering bermasalah dengan hukum. Dia sering mengutil dan menegak alkohol di bawah umur. Selain itu juga pelanggaran mengemudi dan kepemilikan obat-obatan terlarang. Orang-orang mengenal Jared sebagai pribadi yang liar dan mudah meledak-ledak emosinya. Tetapi Ashley melihat sesuatu dalam dirinya yang membuatnya mau berteman dengan Jared. Ashley sendiri bersikap santai menghadapi Jared demi menunjukkan kebaikan hatinya kepada dia. Pada 29 November 2018, Ashley pergi mengunjungi Jared dan mereka sempat mengunjungi sebuah pub di sana. Saat itu Ashley hendak pindah ke apartemen baru dan janjian hendak bertemu ibunya supaya dia bisa ikut menandatangani perjanjian. Tetapi Ashley tidak muncul. Keesokan harinya, Christine mencoba menelpon Jared untuk mencari tahu keberadaan Ashley. Jared tidak mengangkat teleponnya, jadi Christine meninggalkan pesan. Jared menjawab SMS Christine dan memberitahukan Ashley meninggalkan ponselnya di bar dan Ashley sedang ke sana untuk mengambilnya sebelum bertemu Christine. Jared meyakinkan Christine bahwa dia baru saja berbicara dengan Ashley. Jared bahkan memberikan beberapa nomor kepada Christine supaya dicoba, siapa tahu ada yang tahu keberadaan Ashley. Ternyata semua nomor itu palsu dan Christine mulai dihinggapi kekhawatiran besar. Dia langsung mengajukan laporan orang hilang dan memulai penyelidikannya sendiri. Christine mendatangi pub dan meminta pemiliknya untuk menunjukkan kepadanya rekaman CCTV pada malam Ashley di sana. Dalam rekaman itu tampak sekilas sosok Ashley. Christine seolah merasa ingin menarik Ashley keluar dari layar supaya dia tetap aman dalam perlindungannya. 2 hari kemudian, tepatnya pada 2 Desember, seorang pria yang rumahnya berdekatan dengan rumah Jared mencium bau busuk yang asalnya dari ruang bawah tanah yang dia tinggali bersama tetangganya. Dia turun ke basement dan ngeri ketika melihat darah bocor dari sesuatu yang terbungkus terpal yang menimbulkan bau luar biasa busuk. Dia pun segera menelpon polisi. Ketika petugas tiba, mereka segera membuka terpal dan mendapati sepotong tubuh manusia. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah tetangga dari pria yang melapor, yang tak lain dan tak bukan adalah Jared. Polisi langsung masuk rumah Jared dan memulai penggeledahan. Di dalam rumah itu tercium bau yang tidak kalah busuknya, karena di sana terdapat bagian tubuh yang terpotong-potong yang disimpan dalam kantong plastik hitam di dalam kotak kardus yang ditaruh di tangga. Tetapi bagian kepala, tangan, dan kaki tidak pernah ditemukan. Saat penggeledahan itu, Jared sedang berada di rumah orang tuanya. Polisi segera mengejar ke sana, dan di sana
polisi langsung menggeledah dan mendapati sebuah gergaji yang menurut polisi bisa digunakan untuk memotong jenazah. Jared ditemukan dan langsung ditangkap. Dia didakwa dengan mutilasi tubuh dan menyembunyikan kematian. Saat itu, petugas koroner berusaha mengidentifikasi korban. Pembunuhan seperti itu membutuhkan beberapa hari untuk mengidentifikasinya. Tetapi Christine langsung tahu tubuh siapa itu. Dan Christine terbukti benar karena itu adalah potongan tubuh putrinya, Ashley. Koroner memastikan dia dibunuh, tetapi dengan cara yang belum ditentukan. Penyelidik menemukan video CCTV dan kwitansi pembelian yang menunjukkan bahwa pada 28 dan 29 November, Jared telah mengunjungi sebuah toko dan membeli bir, kantong plastik hitam, dan amonia. Amonia bisa digunakan untuk membersihkan noda darah. Polisi juga menanyai tetangga yang mengatakan kalau Jared bilang dia bisa melakukan pembunuhan dan lolos begitu saja. Hal ini tentunya membuat gusar tetangganya itu. Jared ditawari kesepakatan pembelaan. Jika dia mau mengakui kesalahannya dan mengungkapkan di mana sisa tubuh Ashley, maka dia hanya akan menjalani hukuman 31 tahun penjara saja. Tetapi Jared menolak, dan hal ini sangat menghancurkan hati orang-orang yang mengasihi Ashley. Orang tua Jared, James 76 tahun, dan Barbara 63 tahun, didakwa dengan sumpah palsu dan menjadi aksesori pembunuhan. Padahal ayah Jared adalah mantan polisi. Mereka berdua dijadwalkan akan diadili pada awal 2020. Pada persidangan Jared tahun ini, jaksa penuntut mengatakan Jared telah membunuh Ashley di apartemennya, kemudian memotong-motong tubuhnya. Ada bukti darah dan jaringan tubuh manusia di rumahnya, termasuk dapur dan kamar mandi. Penuntut mengatakan ada kemungkinan Jared menembak kepala Ashley atau memukulnya dengan fatal ke tengkorak kepalanya. Tetapi tanpa adanya kepala, tidak ada yang bisa dibuktikan secara pasti. Selama persidangan, saudara Jared bersaksi bahwa dia sempat menghabiskan waktu bersama Ashley dan Jared beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi. Dia mengatakan Jared sempat mengeluarkan senjata kaliber 22 miliknya, mengarahkannya kepadanya, dan menarik pelatuknya. Dia mengatakan Ashley hanya berkomentar kepada Jared, "Kamu tidak seharusnya melakukan itu." Penuntut memutar rekaman CCTV yang menunjukkan Jared meletakkan tas oranye di tempat sampah di luar toko sebelum masuk dan membeli sesuatu. Belakangan terungkap tas itu berisi beberapa barang milik Ashley, termasuk celana jeans. Terlepas dari banyaknya bukti, pembela mengatakan tidak ada yang tahu bagaimana Ashley meninggal, sehingga tidak dapat membuktikan bahwa Jared adalah pembunuhnya. Tampaknya juga tidak ada motif. Tetapi itu tidak meyakinkan juri kalau dia tidak bersalah. Mereka mendapati Jared bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan memutilasi tubuh Ashley. Christine hanya bisa mengutuki Jared atas perbuatan kejinya sambil membawa sebagian jenazah putrinya yang sudah dikremasi di pengadilan. Christine mengatakan Jared tidak pantas untuk bernafas. Christine sangat tersiksa karena tidak mengetahui di mana sisa tubuh Ashley berada. Christine hanya bisa menangis setiap hari dan selalu mendengarkan pesan suara dari putrinya untuk mendengar suara dan tawanya. Di persidangan, sahabat Ashley mengatakan bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk membenci Jared.
Sebaliknya, Jared tidak menunjukkan emosi apapun dan tidak menggunakan kesempatan itu untuk menjelaskan tindakannya atau mengungkapkan penyesalannya. Jared dijatuhi hukuman 100 sampai 200 tahun penjara. Hakim mengatakan alasan dia melakukannya adalah kebrutalan kejahatan, kurangnya penyesalan, dan kebohongan kepada Ibu Ashley. Hakim mengatakan dia tidak menghendaki Jared mendapat kesempatan pembebasan bersyarat sampai dia berusia 130 tahun. Ibu Jared dihukum 45 hari dalam penjara dan ayah Jared dijatuhi 1 bulan penjara.